Bahkan saya masih ingat tuh ketika di Piala AFF U23 dengan pemain seadanya, kalau nggak salah untuk pertandingan final cuma 15 atau 16 pemain, bisa loh. Hampir menang loh lawan Vietnam, tuh wasitnya aja tuh gak benar kan. Sehingga ya timnas Indonesia lanjut ke adu penalti ya. Adu penalti itu kan sudah seperti lotre lah ya. Jadi kita gak boleh lupa bahwa Coach Shin Tae-yong ini adalah pelatih yang pernah melatih timnas Korea sampai lolos ke Piala Dunia dan bermain di Piala Dunia dan mengalahkan Jerman. Memang orang pada mengatakan itu kan sudah masa lalu. Bukan soal masa lalu. Korea itu bisa mengalahkan juara bertahan pada saat itu yang dipenuhi oleh pemain-pemain hebat. Tapi mereka bisa menang. Dan pada saat itu banyak pemain-pemain Korea yang belum bermain di klub-klub besar di Eropa atau di liga-liga besar di Eropa. Tapi sekarang kita lihat mereka mulai menjamur, berada di mana-mana. Nah, itu juga yang kita harapkan dari para pemain timnas Indonesia, mulai abroad, mulai keluar negeri. Gimana caranya? Mereka harus perform dulu untuk timnas biar dilihat oleh dunia. Dan saya pikir kita bisa mendapatkan hasil terbaik ya. Bukan saja di leg pertama, tapi di kandang Brunei pun ya menurut saya kita akan bisa memenangkan pertandingan jika pemain-pemain semua fokus ya, dengan kelebihan kita yang saya pikir di semua lini kita lebih bagus, sangat merata ya, apalagi pemain-pemain yang dari luar itu semua bertekad ya, untuk bisa membawa kemenangan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Ini suatu hal yang baik ketika Elkan Bagot, Sandy Walsh ya, kemudian ada Rafael Struijk sana, Sain Patinama, semua bertekad ingin memberikan yang terbaik. Nah, ini yang kita akan tunggu dalam laga pertama di GBK. Ya begini, kalau saya tentu berharap tim nasional kita bermain maksimal. Karena kalau kita lihat kan, jangan sampai pada pertandingan titik-titik kita menang 8-0, di pertandingan berikutnya kalah 1-0. Nah ini kita harus hati-hati, karena saya tahu pasti semua negara ingin memberikan yang terbaik. Memang bisa dibilang STY memanggil dengan full squad, dan full squad. Ini adalah tim yang terbaik menurut gua yang dipanggil menghadapi Brunei di dua pertemuan ini. Ya masa kalian lupa sih di masa awal kepelatihan dari Coach Shin Tae-yong? Kan susah sekali dia membentuk chemistry di antara para pemain, apalagi begitu banyak pemain-pemain muda. Tapi di Piala AFF pertamanya dia bisa bawa tim nasional Indonesia pada saat itu dengan mayoritas pemain-pemain muda sampai lolos ke final. Kalah di final, oke, karena minim pengalaman pemain-pemain kita. Kalau nggak salah tuh usia rataan dari para pemain timnas Indonesia atau dari starting lineup timnas Indonesia di pertandingan final lawan Thailand Piala AFF tahun 2021 ya, kalau nggak salah itu ya, yang bermain di Singapura itu, bermain di final itu cuma 23 tahun sekian bulan. Kan artinya itu adalah skuad yang muda. Jadi Coach Shin Tae-yong ini memang mengorbitkan pemain-pemain muda untuk membentuk fondasi tim nasional Indonesia agar fondasi ini bisa bertahan untuk waktu yang lama. Untuk 5, 10, sampai 15 tahun teman-teman. Dan sekarang kita lihat ada lagi pemain-pemain muda yang mulai dia berikan kesempatan untuk membela tim nasional Indonesia senior. Inilah kehebatan dari seorang pelatih ketika dia bisa melihat potensi dari seorang pemain. Contoh lawan Malaysia. Pelatih Malaysia melakukan perubahan-perubahan pemain yang menurut saya tepat. Contohnya masuk si Tierney itu. Betul. Strikernya yang sangat fisikal, badannya keker. Dan itu mengganggu pemain belakang kita. Penggantian-penggantiannya itu artinya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Betul. Tetapi penggantian-penggantian yang dilakukan oleh Shin Tae-yong nggak menghasilkan apa-apa di lapangan. Perubahan dari 3 back jadi 4. Di depan jadi 4 pemain numpuk ketika ketinggalan 1-2, di tengahnya kesulitan tuh Kanu sama Beckham, cuma tinggal 2. Habis itu kita nggak bisa kuasai lagi pertandingan. Padahal sejak babak pertama sebelum kita kebobolan 2 gol kita kuasai pertandingan. Betul. Jadi kalau federasi harus siapapun pelatihnya harus konsisten. Gue rasa ini sudah mulai dijalankan. Bahwa awal-awal ada kesalahan itu biasa. Orang bikin awal-awal pasti kesalahan. Dan gue rasa kesininya PSSI Erick Thohir pun belajar dari yang dulu-dulu, oke? Kalau gue lihat kompetisinya, gue bilang lu agak ekstrim juga kalau dibilang buat apa ada kompetisi. Karena kompetisi sudah menunjukkan, lu tadi jawab, menghasilkan Marcelino dan lain-lain. Jadi ada hasilnya. Memang tidak banyak, tidak sesuai harapan beberapa orang. Yes. Tapi kalau gue melihatnya, justru bilang ini harusnya jadi motivasi untuk para
para pelaku kompetisi sekarang let's say ambil 10, 11, 12 pemain naturalisasi di Piala Asia yang akan datang. Piala Asia itu kan tiap berapa tahun ada. Nah, lu harus termotivasi bahwa kedepannya lu harus bisa bersaing dengan Elkan Bagot, dengan you name it lah, Jordi Amat atau apa. Kalau lu bisa bersaing, buktinya center back kita yang udah nggak muda lagi sama Rizky ya? Fahrudin. Fahrudin masih bisa. muda. Rizky Ridho masih muda. Fahrudin itu kan center back sama Jordi Amat kan. Fahrudin kan nggak muda lagi. Fahrudin bisa kok. Iya kan? Fahrudin bisa bersaing. Dan striker ada beberapa kan, Dendi lah, siapa itu namanya, gue nggak paham. Nggak kekurangan kita. Iya, artinya pemain yang berkecimpung di liga lokal itu harus melihat timnas atau pemain asing ini, pemain naturalisasi, terus sebagai motivasi kedepannya make sure nggak 12, tinggal 3, 4, 5. Contoh. Sintayong respons kritik dan ramalan Jose Mourinho di tahun 2013. Saat ini, timnas Indonesia sudah berada di level Asia dengan permainan yang mirip dengan gaya Eropa. Pecinta sepak bola tanah air tentu tidak lupa dengan apa yang dikatakan Jose Mourinho untuk Indonesia pada 2013 lalu. Kala itu, The Special One yang masih menukangi Chelsea hadir ke Indonesia untuk melakoni pertandingan menghadapi Indonesia All-Star. Tak tanggung-tanggung, Mourinho menurunkan skuad terbaiknya termasuk John Terry, Eden Hazard, Romelu Lukaku dan lainnya. Tak ayal, Indonesia All-Star harus kalah dengan skor super telak, 8-1. Selepas laga, Mourinho mengatakan jika Indonesia tidak memiliki pemain yang potensial. Selain itu, pelatih asal Portugal itu juga menyebut jika Indonesia tidak memiliki daya juang dalam bertanding. Andai pemain Indonesia tidak memiliki potensi yang spesial, bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, ucap Jose Mourinho selepas laga Chelsea vs Indonesia All Stars. Perkataan Mourinho di masa itu mungkin benar adanya. Indonesia masih tergolong negara yang kurang maju dalam hal sepak bola. Tak ayal, Indonesia gagal berprestasi di ajang apapun yang dijalani. Namun perlahan, kritikan itu mulai mendapatkan respon dari Indonesia. Dan Sintayong adalah orang yang berhasil menjawab kritikan itu dengan torehannya. Ia, sejak datang untuk melatih timnas Indonesia, Sintayong melakukan kebijakan luar biasa yang tidak dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Pelatih asal Korea Selatan itu berani memotong generasi dan membangun timnas Indonesia benar-benar dari nol. Pada awalnya, hal itu dirasa bukanlah hal yang tepat. Akan tetapi, dalam beberapa waktu belakangan kerja keras Sintayong berbuah manis. Terbukti, Sintayong berhasil mengantarkan 3 level timnas Indonesia di kancah Asia. Mulai dari timnas senior, timnas U19, dan terbaru adalah timnas U23. Hal ini menjadikan Sintayong sebagai pelatih timnas pertama yang membawa Indonesia ke putaran final Piala Asia di 3 level berbeda. Tidak hanya dalam hal hasil, dalam segi permainan, Indonesia juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Di bawah asuhan ex-pelatih timnas Korea Selatan itu, timnas Indonesia memiliki permainan layaknya tim-tim Eropa, yakni kalem, sistematis, dan efektif. Umpan pendek dan permainan kombinasi khas tim-tim Eropa menjadi salah satu pola permainan andalan Indonesia. Ditambah lagi, Sintayong menerapkan filosofi permainan pengorbanan diri, yakni setiap pemain memiliki peran yang sama di atas lapangan. Oleh sebab itu, seluruh punggawa Garuda selalu tampil maksimal di setiap laga untuk meraih kemenangan. Dan juga, filosofi permainan ini pula yang membuat hampir seluruh pemain Indonesia bisa mencetak gol. 10 tahun silam, Jose Mourinho pernah memberikan tips bagi timnas Indonesia agar bisa meraih kesuksesan. Dan tips tersebut terbukti, di bawah bimbingan Sintayong. Walau baru 4 tahun melatih timnas Indonesia, Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia menuju tingkatan baru. Terlihat, dari lolosnya timnas Indonesia ke 3 tingkatan Piala Asia, yakni U20, U23, dan senior. Pencapaian timnas Indonesia tersebut merupakan sebuah perkembangan pesat, dibandingkan dengan performanya beberapa tahun lalu. Apa yang berhasil dicapai Sintayong bersama timnas Indonesia seakan-akan mewujudkan ramalan Jose Mourinho 1 dekade silam. Diketahui, 2013 lalu Jose Mourinho beserta Chelsea datang untuk berpartisipasi pada duel pramusim melawan Indonesia All Stars. Hasilnya,
Chelsea menang dengan skor 8-1 atas Indonesia All Stars. Setelah duel tersebut, Jose memberikan pernyataan untuk timnas Indonesia. Menurutnya, bakat atau talenta bukanlah faktor utama, namun semangat. Saya pikir tim Anda, Indonesia, harus bermain dengan semangat tinggi. Itu adalah cara yang terbaik untuk membuat tim Anda lebih baik, ucap Mourinho kala itu, bermain dengan kebanggaan membela tim nasional dan mewakili negara Anda. Jika Anda sudah memiliki itu, maka Anda akan lebih kuat dari kemampuan sebenarnya. Bahkan, jika tak punya potensi yang bagus karena lawan Anda kuat, jika Anda bisa bermain dengan kebanggaan, maka Anda bisa lebih baik. Lanjutnya, hal tersebut terbukti benar. Di bawah gemblengan Shin Tae-yong, kerap dipanggil STY, para Garuda muda tersebut seolah membentangkan sayap untuk pertama kalinya. Hasilnya, mereka menggondol kemenangan demi kemenangan. Fakta bahwa pemain timnas Indonesia tidak memiliki keinginan dan tekad untuk bertarung sampai rela berkorban seperti pemain Vietnam, ungkap Shin Tae-yong 2022 lalu. Harus lebih banyak berusaha. Umur-umur kalian jangan mau cari enak terus. Tingkatkan kemampuan kalian, pungkas pelatih asal Korea Selatan itu.